Pernahkah Anda membayangkan saat bayi mungil yang sedang tertidur lelap di pelukan Anda hari ini tumbuh besar, berapa biaya yang harus Anda keluarkan untuk menyekolahkannya? Saat ini mungkin biayanya masih terasa jauh, tapi kenyataannya inflasi pendidikan di Indonesia naik sekitar 10 hingga 15% setiap tahunnya. Jika biaya masuk TK sekarang 5 juta, 5 tahun lagi bisa jadi 8 juta. Jika kuliah sekarang 50 juta, 18 tahun lagi bisa jadi 200 juta lebih. Masalahnya, jika Anda hanya menabung uang kertas di bawah kasur atau bahkan di tabungan bank biasa, nilai uang Anda sedang dimakan oleh waktu. Tapi, ada satu rahasia yang sudah dilakukan nenek moyang kita selama ribuan tahun, namun sering kita lupakan karena terlalu sibuk dengan cara-cara modern yang rumit. Cara ini sangat sederhana, bisa dimulai dari nominal kecil dan terbukti tahan banting bahkan saat ekonomi sedang kacau. Hari ini, saya akan bongkar tuntas bagaimana cara menyiapkan biaya sekolah anak pakai emas sejak bayi, agar saat waktunya tiba nanti, Anda tidak perlu pusing memikirkan hutang. Sebelum kita masuk ke hitung-hitungannya, saya ingin berbagi sebuah kejadian nyata. Ada seorang ibu di sebuah desa di Jawa Tengah, namanya Ibu Siti, nama samaran. Suaminya hanya seorang buruh tani dengan penghasilan yang tidak menentu. Saat anak pertamanya lahir 15 tahun lalu, Ibu Siti merasa sangat cemas. Ia ingin anaknya kuliah, sesuatu yang tidak pernah dirasakan oleh ia dan suaminya. Apa yang dilakukan Ibu Siti? Setiap kali ada sisa uang belanja atau saat suaminya mendapat bonus panen, ia tidak membeli perhiasan besar untuk dipamerkan. Ia membeli emas batangan kecil-kecil, mulai dari 0,5 gram sampai 1 gram. Ia simpan di dalam kaleng bekas yang ia sembunyikan rapat-rapat. Tahun lalu, anaknya lulus SMA dan diterima di universitas negeri. Teman-teman sesama buruh tani pusing mencari pinjaman sana-sini. Tapi Ibu Siti tenang. Ia pergi ke kota, membawa bungkusan kain berisi tabungan rahasianya. Begitu dijual, nilai emas tersebut sudah naik berlipat-lipat ganda dibandingkan saat ia membelinya 15 tahun lalu. Hasilnya, biaya masuk kuliah lunas tanpa hutang sepeser pun. Inilah yang ingin saya ajarkan kepada Anda hari ini. Mungkin Anda bertanya, kenapa tidak tabungan pendidikan di bank saja? Begini penjelasannya. Uang kertas itu nilainya turun. Dulu uang 100.000 bisa beli belanjaan 1 keranjang penuh. Sekarang mungkin cuma dapat sedikit. Itu namanya inflasi. Emas berbeda. Emas adalah safe haven. Emas tidak mengenal inflasi. Secara rata-rata, harga emas naik mengikuti atau bahkan melampaui kenaikan biaya pendidikan. Jika Anda menabung 1 gram emas hari ini, nilainya 10 tahun lagi tetap setara dengan daya beli 1 gram emas saat itu. Sedangkan uang 1 juta hari ini, 10 tahun lagi daya belinya mungkin tinggal separuhnya. Kelebihan lainnya untuk kita yang tinggal di desa atau daerah adalah emas sangat liquid. Artinya, jika ada kebutuhan mendesak untuk sekolah anak, Anda tinggal bawa ke toko emas terdekat. Dan hari itu juga Anda pegang uang tunai. Tidak perlu urusan admin bank yang rumit. Sekarang, mari kita buat rencana kerja. Jangan hanya membayangkan angka besar, mulailah dari langkah kecil. Saya sebut ini strategi tabung emas sejak bayi. Hitung target. Cek biaya sekolah saat ini di tempat yang Anda inginkan. Misalnya biaya masuk kuliah 50 juta. Dalam emas, itu setara dengan sekitar 40 hingga 45 gram emas asumsi harga saat ini. Cicil tanpa terasa. Jangan tunggu punya uang 50 juta. Begitu bayi lahir, buat komitmen. 1 bulan 1 gram. Jika 1 gram terasa berat, mulailah dari 0,5 gram. Emas sekarang ada yang ukuran mikro. Manfaatkan momen. Bayi biasanya sering mendapat hadiah uang dari kerabat saat akikah, ulang tahun atau hari raya. Jangan belikan mainan mahal yang cepat rusak. Konversikan semua uang hadiah itu menjadi emas. Gunakan tabung emas digital jika Anda ragu simpan di rumah. Jika Anda takut hilang disimpan di rumah, sekarang banyak layanan resmi seperti tabungan emas Pegadaian yang bisa dimulai dari Rp10.000 saja. Begitu terkumpul senilai 1 gram, Anda bisa cetak fisiknya. Ingat, untuk sekolah anak, utamakan emas batangan, logam mulia, bukan perhiasan. Kenapa? Karena perhiasan ada biaya pembuatan dan nilai potongannya lebih besar saat dijual kembali. Kita butuh nilai murni emasnya. Namun ada 3 kesalahan yang sering dilakukan orang tua saat investasi emas. Terlalu sering dijual beli. Emas itu investasi jangka panjang, minimal 5 tahun. Jangan baru simpan 3 bulan sudah dijual hanya untuk beli kebutuhan konsumtif. Tidak disiplin. Nabung emas itu soal konsistensi. Lebih baik sedikit tapi rutin, daripada beli banyak tapi cuma sekali.
Tergiur investasi emas bodong. Hati-hati jika ada orang menawarkan emas dengan harga jauh di bawah pasar atau menjanjikan bunga tetap tiap bulan. Emas asli tidak memberikan bunga, tapi harganya yang naik. Menyiapkan masa depan anak tidak butuh gaji puluhan juta. Yang dibutuhkan adalah kasih sayang yang diwujudkan dalam disiplin finansial. Bayangkan betapa tenangnya perasaan Anda 15 tahun dari sekarang saat anak Anda meminta izin untuk mengejar cita-citanya. Dan Anda cukup membuka simpanan emas Anda sambil berkata, "Jalanlah nak, biayanya sudah ayah dan ibu siapkan." Jadi, kapan Anda akan mulai membeli gram pertama untuk buah hati Anda? Jangan tunda lagi, mulailah dari gaji bulan depan atau sisa uang belanja hari ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi masa depan keluarga Anda, silahkan klik tombol like dan subscribe. Bagikan juga video ini ke pasangan Anda agar kalian bisa mulai merencanakan masa depan anak bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya, mari kita bangun masa depan anak-anak kita dengan cerdas. Terima kasih.